Halo guys semuanya, selamat bergabung bersama kami di P3BKS. Apa itu P3BKS? Yaitu adalah Paguyuban Pecinta Primata Bekasi. Nah, di sini kami akan membagikan edukasi, sosialisasi, dan eksplor kita mengenai hal-hal di dunia primata. Stay tune terus ya untuk video-video kita berikutnya. Dari Ketua P3BKS Bekasi. P3BKS berdiri sejak tahun 2020 bulan Maret. Karena kita penyayang hewan ya pada prinsipnya gitu, pada dasarnya kita nih penyayang binatang. Dan terutama sih saat ini kita lagi hobi dan senang-senangnya sama primata nih, primata berbagai macam primata sih sebenarnya, dari monpai sampai beruk dan beberapa jenis-jenis yang lain sebenarnya. Cuma karena yang lain kan dilindungi ya, jadi ya sementara sih yang nggak dilindungi aja seperti ini nih, beruk nih. Kalau beruk kan nggak dilindungi dia tuh, lucu kan. Ini beruknya 10 tahun sekarang, usianya 10 tahun, masuk 10 tahun, jalan 11 lah. Ya, jadi ironis ya sebenarnya, beberapa pendapat masyarakat melihat primata itu seperti binatang liar yang konotasinya tuh banyak ya, mengerikan, terus mengganggu petani-petani kebun di beberapa kampung-kampung di daerah-daerah seperti di Sumatera atau di Jawa yang dekat dengan hutan-hutan lindung ya. Memang seperti mereka ini memang jenisnya beruk dan monpai itu memang kawanannya banyak sekali ya. Mereka masuknya kategorinya memang masih hama gitu, karena di hutan-hutan itu udah banyak yang ditebangin. Jadi makanan-makanan seperti buah-buahan udah mulai berkurang. Akhirnya karena asupannya sudah sulit dan nyari makanan sudah sulit, akhirnya mereka turun hutan ke perkebunan, pertanian, akhirnya dia cari makan dengan mengambil begitu aja. Akhirnya ya konotasinya akhirnya masyarakat menganggap dia ini ya merusak, hama gitu, ngancurin beberapa hasil perkebunan petani gitu. Sebenarnya sih bukan salah mereka ya, karena hutan juga sudah mulai dibabat, dipangkas buat kepentingan kebutuhan manusia zaman now sekarang gitu. Akibatnya ya akhirnya mereka nggak salah juga turun dari hutan untuk mencari makan. Jangankan binatang, manusia aja kalau udah urusan perut mungkin bisa jadi ribut, bisa jadi berantem, bisa jadi kerusuhan, demo, segala macam kan. Memang ironisnya begitu, Mas. Ya, pada prinsipnya memang primata ini kan memang tinggalnya di hutan. Cuman kan dia punya jumlahnya itu kan banyak sekali.
ratusan, mungkin bahkan juga jutaan ya, karena mereka berkembang biaknya begitu sangat cepat. Akhirnya populasinya pun semakin meningkat gitu. Jadi memang mereka asal usulnya memang dari hutan gitu. Jadi kan ada beberapa binatang-binatang yang primata ini yang ditinggal sama induknya, anaknya yang terpisah dari kawanannya, akhirnya ditemukan oleh penduduk, akhirnya dirawat, dikembangbiakan, akhirnya menyebar kemana-mana, akhirnya dirawat, direscue. Seperti Jeki pun ini direscue nih, dia direscue saat usianya 5 tahun. Saat dia 5 tahun dia direscue oleh salah satu orang sebelum saya. Dia ini tertinggal ya dari beberapa kawanannya, dan dia kebingungan, akhirnya dia ngerusak salah satu rumah. Akhirnya ditangkap sama warga, akhirnya dimasukin ke kandang. Terus ya singkat cerita pindah tangan lah, karena ada beberapa orang yang nggak mampu untuk handle ngatasinya, akhirnya sampai ke jatuh ke tangan saya lah, singkat cerita seperti itu. Jadi sekarang Jack ini cocok sama saya karena saya alhamdulillah bisa ngehandle dia ya dengan baik. Akhirnya dia bisa menjadi friendly sama masyarakat, dengan manusia-manusia yang lain, mau diajak di bersentuhan, dielus, diajak foto bareng. Memang kita misi kita itu adalah memang mensosialisasi primata ini, dia juga bisa berdampingan dengan manusia layaknya seperti kucing, anjing gitu. Bahkan mungkin dia lebih mirip seperti anjing ya. Dia bisa jaga kita, dia bisa melindungi kita apabila kita dalam keadaan bahaya atau gimana, dia membantu kita seperti anjing dia. Kalau anjing kan tuh dia nyerang gonggong dengan nyerang. Begitu pula juga dengan jenis beruk ini, si Jack ini, dia pun bisa menggonggong, suaranya pun ngebas dan lumayan menyeramkan, dan tenaganya juga besar, lebih dari anjing, karena dia memang sudah dianugerahkan, diciptakan dengan badan yang gagah, berotot juga. Jadi ya mumpunilah untuk bisa jadi pengawal seperti anjing gitu. Ya memang asumsi beberapa masyarakat ada yang miring, ada yang negatif ya. Cuman itu sih bebas ya. Karena memang kan beberapa manusia yang menyalahgunakan dengan yang seperti Mas bilang tadi itu, akhirnya diperjualbelikan gitu. Sebenarnya sih nggak cuman binatang primata aja yang diperjualbelikan, sebenarnya banyak seperti anjing, kucing, segala macam itu memang diperjualbelikan semua ya, karena sudah menjadikan komoditi manusia saat ini, dijadikan suatu perbisnisan. Jadi apapun bisa diniagakan gitu loh, dengan kebutuhan zaman sekarang ini kan masyarakat ada aja ide kreatifnya segala macam, karena memang dia populasinya terlalu banyak ya. Akhirnya mungkin beberapa oknum melakukan hal tersebut gitu loh. Salah satu penyalahgunaan dari perjualbelikan primata yang sebenarnya itu nggak baik, sebenarnya nggak layak juga. Akhirnya cuman ikut-ikutan aja, belum tahu cara merawatnya, belum tahu cara menjaga, memberi dia makan secara baik. Nanti saat dia sudah tidak bisa dikendalikan, dia sudah semakin besar, semakin galak, atau dia semakin liar, apalagi di masa dia birahi, itu akan sudah dikendalikan. Kalau yang tidak memahami betul bagaimana cara menghandle dia dengan baik, maka itu akan berbahaya gitu. Dan akhirnya ditelantarkan, dibuang, bahkan mungkin diperjualbelikan kembali. Bahkan ada yang sampai dilepas begitu aja ke hutan tanpa memahami dasar-dasar yang seharusnya dilakukan, karena tidak bisa sembarangan melemparkan kembali ini ke hutan, karena setelah dia sudah bersentuhan dengan manusia, sudah kena hawa manusia, saat dia dikembalikan ke hutan, dia akan menjadi asing bagi kawanan-kawanan kelompok populasi primata-primata di hutan. Dia akan dijadikan, dianggapnya musuh, dianggapnya bukan kawanannya dia lagi. Akhirnya dia akan menjadi korban, diserang, dikeroyok, bahkan bisa dimakan, dikoyak-koyak, karena mereka sebenarnya sih kanibal ya, hewan-hewan atau binatang yang kanibal yang bisa memakan kawan-kawannya sendiri, jenisnya sendiri.
harapan saya sebagai ketua P3 BKS adalah saya kan punya misi dan visi mendirikan komunitas paguyuban pecinta primata ini adalah sebenarnya untuk mensosialisasi masyarakat bahwa binatang monyet atau primata seperti ini itu nggak perlu kita takuti atau tidak perlu kita anggap sebelah mata gitu, karena dia bisa juga nurut jinak seperti ini. Mau dipegang nanti bisa lihat dari beberapa video-video gatheringnya P3 BKS bagaimana friendly-nya Jeki terhadap orang-orang masyarakat. Akhirnya dia ini akan merubah mindset masyarakat bahwa primata ini layak untuk dipelihara, dirawat, asal harus tahu dulu wawasannya. Kita knowledge-nya dulu nih harus dipahami bahwa dengan cara kita nge-handle, merawatnya, memberi makannya harus paham dulu, baru nanti kita akan mampu merawat, menjaganya gitu. Nah, ya pesan saya sih begini, bahwa apabila kita mempunyai jiwa penyayang hewan, itu kita harus mempunyai ketulusan. Jadi jangan cuma ikut-ikutan lagi viral-viralnya seperti beberapa selebgram ikutan miara terus jadi kebawa ikutan, jadi followers ikut-ikutan doang, suka bukan dari hati ya yang tulus, bukan dari benar-benar dia tuh sayang. Karena kalau bukan dari hati yang tulus itu cuman seneng ngeliat lucunya doang, nanti saat dia bersikapnya sulit dikendalikan atau dia agak petakilan, karena memang sifat binatang itu petakilan ya, sifat hewan primata ini petakilan, nggak bisa diem gitu. Kalau tidak diberikan pelatihan khusus dengan kita mendidik dengan baik, itu akan petakilan. Karena kalau bukan petakilan bukan primata ya, mungkin boneka primata mungkin dia diem, tapi karena ini bukan boneka makanya dia nggak bisa diem, banyak bergerak. Nah kalau model kayak Jeki begini bisa anteng, diem, friendly dengan masyarakat itu karena memang dilatih, dihandle, dikenalkan dengan banyak orang, sering dipertemukan dengan beberapa orang, kita edukasi primatanya, kita edukasi juga sosial masyarakatnya juga. Jadi bagaimana memperlakukan dia dengan baik untuk tidak mengagetkan, dilurus dengan baik, komunikasi yang baik, maka akan terjadi suatu interaksi yang baik. Jadi kira-kira seperti itu untuk para penonton atau para penyayang binatang yang lainnya, semoga bisa tulus ya untuk menyayangi. Jadi tidak hanya pada saat lucu-lucunya aja disayang, pada saat dia lagi sakit atau dia lagi bandel itu tetap harus disayang, bukan diperlakukan dengan keras atau dihukum atau dibuang atau dilempar kemana atau gimana gitu. Jangan, sebaiknya jangan, karena ini ciptaan Allah juga kan, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan juga, kita perlu rawat dan jaga dengan baik. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ditonton lagi ya, karena pastinya akan banyak hal-hal menarik dan mengedukasi setelah ini. See you, bye-bye. P3 BKS mantap. P3 BKS mantap. P3 BKS mantap. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go.